Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita sekalian. Berjumpa kembali kita bersama. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang dalam suasana merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, Natal berbicara tentang satu peristiwa yang agung, ajaib dan mulia. Karena Allah sendiri, yaitu melalui firman-Nya, telah mengambil satu keputusan untuk menjadi manusia. Ini bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang akan mendebat bahwa Allah menjadi manusia adalah tidak mungkin. Tetapi fakta bahwa Tuhan telah menyingkapkan buat kita bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Tujuannya adalah untuk menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Mengapa demikian? Karena manusia telah berdosa dan mereka tidak ada kesempatan untuk kembali kepada Allah kalau tidak ada pengantara antara Allah dengan manusia atau manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mengambil beberapa ayat untuk kita renungkan sebagai dasar renungan kita. Bagaimana orang Kristen merayakan dan menyambut Natal, yaitu hari di mana Kristus datang 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 2 ayat yang 10, 11 dan yang ke-12, Saudara. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dari surga adalah supaya jangan takut. Natal tidak membawa ketakutan. Kekristenan bukan ancaman bagi orang lain, tetapi kekristenan adalah satu kebenaran kerajaan Allah yang dinyatakan bagi umat manusia, tentu melalui orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa Allah telah turun dari surga menjadi manusia untuk menjumpai kita, untuk bergaul kembali dan untuk memulihkan kita karena kodrat kita yang sudah dikuasai dosa, bahwa setiap manusia berbuat dosa. Itulah yang Tuhan merasa bahwa Dia adalah berbelas kasihan, sebab dosa itu akan membawa kematian dan kematian itu adalah bersifat kekal. Tetapi puji Tuhan bahwa malaikat berkata melalui kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dalam ayat 10 dari Lukas pasal 2 ini, jangan takut, Saudara. Kalau Tuhan berkata jangan takut, berarti takut adalah merupakan satu musuh manusia yang harus dikalahkan. Ketakutan itu akibat daripada dosa. Orang yang bebas dari dosa, pasti dia tidak akan dihantui oleh ketakutan. Dan Natal adalah kabar kesukaan bagi seluruh bumi. Tidak hanya bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, tapi bagi seluruh umat manusia. Sebab Kristus datang tidak hanya kepada orang-orang yang menjadi pilihannya orang Israel, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Israel. Bagi saudara dan saya yang hari ini juga terpanggil oleh karena Natal datang kepada setiap orang. Hei, kamu orang yang berbeban berat, letih, lesu, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah ajaan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat supaya kita datang. Bahwa Yesus datang untuk segala bangsa. Yang pertama, jangan kita khawatir, takut, tapi bersukacitalah karena Natal datang bukan untuk membawa ketakutan, tetapi membawa damai sejahtera karena Kristus adalah Raja damai. Itu yang pertama. Bapak Ibu Saudara, yang kedua daripada ayat yang kita baca hari ini, yaitu telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini dinyatakan satu deklarasi Tuhan Allah yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia adalah Kristus Sang Mesias yang dijanjikan. Sebab Tuhan datang tidak secara mendadak, tapi sudah 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya mengatakan bahwa ada seorang Mesias akan hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Sebagai janji Allah untuk menggenapi bahwa manusia harus diselamatkan melalui Mesias. Dan pada waktu inilah hari di mana Yesus Kristus lahir bagi kita sekalian, juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus ketika dia setelah bangkit. Sebetulnya tidak tepat, tetapi Tuhan sudah dinyatakan ketika lahir pun dia sudah menjadi Tuhan. Walaupun dalam
keadaan sebagai bayi yang lemah, yang kecil. Tapi ada maksud tujuan daripada kelahiran Tuhan ini menjadi bayi yang kecil yang ada di kandang Bethlehem. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bahwa hari Natal adalah hari kelahiran Sang Kristus, hari kelahiran Sang Mesias, hari kelahiran Juru Selamat manusia, hari kelahiran Tuhan di kota Daud. Sekalipun dia menjadi bayi yang kecil, yang lemah mungkin, bahkan dia lahir di kandang Bethlehem, yang tempat hina, di mana kandang itu menjadi tempat orang beternak, dan kandang itu adalah tempat di mana domba itu berada. Tetapi Yesus mau mengambil rupa seperti itu karena tujuannya adalah bahwa Tuhan datang untuk menjangkau orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin. Dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan takut. Mari kita sambut Tuhan dengan segala kesederhanaan, dengan segala kesahajaan, supaya Natal ini benar-benar kita rasakan, bukan dengan euforia, dengan hingar-bingar, tetapi kita belajar menyambut Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang saat ini hadir di dalam hati saudara dan saya, dengan hati yang bersahaja, hati yang sederhana, hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati untuk menyambut Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah turun menjadi orang, manusia yang rendah hati. Karena itu Yesus menjadi juru selamat bukan dengan cara yang mudah. Dia harus lahir di kandang Bethlehem, di kota Daud. Ini berbicara bahwa dia adalah anak domba Allah. Anak domba Allah harus lahir di satu kandang, sebab kalau anak domba Allah tidak lahir di kandang domba, makanya dia bukan domba. Dan Yesus adalah menggambarkan anak domba Allah yang menghapus seluruh isi dunia. Walaupun dengan satu proses harus lahir dan bertumbuh besar dan akhirnya mati di atas kayu salib, tapi dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oleh karena itu mari kita sambut dengan kesederhanaan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-13 dikata 12 di sana, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Inilah satu misteri Natal yang dinyatakan buat saudara dan saya sebagai orang Kristen, bahwa Kristus Yesus sebagai manusia, dia lahir di kandang. Ini berbicara bahwa dia adalah benar-benar penebus yang sejati. Kalau zaman perjanjian lama, kitab para nabi dan Taurat menggambarkan bahwa orang diampuni dosanya melalui kurban darah domba anak jantan yang disembelih, dan darahnya menjadi persembahan di mezbah Tuhan oleh seorang imam besar yang setiap tahun harus menyampaikan kepada Tuhan. Tetapi pada akhir zaman 2000 tahun yang lalu telah digenapi dengan sepenuhnya oleh Tuhan sendiri, bahwa Allah menjadi manusia untuk memberikan dirinya, supaya Allah dengan manusia itu dijembatani dengan satu perantara, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan ketika dia telah mati menjadi korban tebusan bagi banyak orang, yaitu untuk dosa saudara dan saya, maka pada hari yang ketiga dia bangkit, dan dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Hanya mendeklarasikan kebenaran melalui satu proses, bahwa menjadi juru selamat dan Tuhan adalah jalan Yesus Kristus untuk menjadi pengantara saudara dan saya, supaya saudara dan saya boleh mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut Natal kali ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh takut, karena Natal adalah berbicara dengan damai sejahtera dan sukacita. Yang kedua, mari kita sambut Yesus dengan kesederhanaan, karena Yesus datang ke dunia bukan dengan hingar-bingar, dengan pesta pora, tetapi dengan kesehajaan untuk menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Dan yang ketiga, kita akan menjumpai bahwa domba itu adalah anak Allah itu sendiri yang terbaring di palungan, membuktikan bahwa Tuhan berjanji memberikan yang terbaik buat kita. Kita dibebaskan dari kematian karena dia menjadi juru selamat yang sejati buat kita sekalian. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan kali ini dalam suasana Natal memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.